Afatatma'una, apakah berharap kalian? Jadi kalian di sini itu orang mukmin yang diajak bicara. Ya. An yu'minu, jika beriman mereka orang-orang Yahudi ahli kitab, lakum terhadap kalian. Jawabnya, sudahlah, kalian tidak perlu berharap. Karena apa? Mereka tidak akan percaya pada kalian. Ya, namanya orang mukmin itu kan merasa hidup dapat hidayah, seneng, ya kan? Juga berharap orang lain juga ikut menjadi orang mukmin, kan gitu kan? Itu wajar. Jadi kalau seperti itu sangat wajar. Cuma kalau kalian berharap kalau orang Yahudi mau percaya pada kalian itu, enggak ada gunanya sudah. Artinya kalian enggak usah berharap mereka itu percaya pada kalian. Karena apa? Sebelum kalian ada, Nabi Muhammad terutus, terus kalian mau beriman. Mereka itu sudah kafir lebih dulu. Dan kekafiran mereka itu sangat parah. Wakot kana, dan sungguh ada, sopo farikun, sekelompok, farikun bimakna to'ifatun, segolongan, minhum, dari mereka Yahudi, orang-orang ahli kitab, ini adalah ulamanya. Jadi farikun minhum itu artinya adalah ahbaruhum. Yasma'una, selalu mendengar mereka kalam Allah, pada kalamnya Allah yang ada di kitab Taurat, ya. Tsumma, kemudian yuharrifunahu, mengubah mereka hu, pada kalam Allah. Mim ba'dima aqaluhu, dari setelah jika memahami mereka hu, pada kalam Allah. Wahum, dan utawi mereka iku ya'lamun, mengetahui mereka kalau itu dosa. Jadi wahum ya'lamun annahum muftarun, mereka itu tahu persis bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu kedustaan, tapi ya tetap dilakukan. Jadi kekafirannya itu sudah sangat akut, sangat parah. Kalau yang kafir orang awam itu bisa dimengerti, wong ancene ora tahu ngaji, kan gitu kan. Lah ini yang kafir itu justru ulama-ulamanya. Ya, mereka selalu mendengar kalamnya Allah, mentelaah kalamnya Allah, ngaji bermacam-macam kitab. Lah, setelah mereka memahami mana yang benar, mana yang salah, dan ternyata tidak menguntungkan mereka, maka kalam Allah itu diubah. Kalamnya Allah diubah. Ya, diubah sesuai kepentingan mereka, sesuai hawa nafsu mereka. Lah, yang orang awam ya percaya saja pada mereka. Ya, kesesatannya sampai di taraf itu. Lah, modus dari yuharrifunahu mim ba'dima aqaluh ini juga macam-macam. Kadang ya kalau ada ayat di Taurat sekiranya tidak cocok dengan kepentingan mereka, hawa nafsu mereka, dihilangkan ayatnya. Ya, dihilangkan ayatnya. Atau mungkin tidak dihilangkan, tapi diartikan dengan arti yang berbeda. Itu diartikan dengan arti yang berbeda. Dan mereka melakukan itu, mereka tahu betul bahwa itu adalah suatu dosa, perbuatan bohong, tapi nekat dilakukan. Nah,
Kalau kekafirannya separah itu, wong kitab Taurat itu ya milik nabinya mereka, ya kan? Dari golongan mereka. Kitabnya ya diturunkan pada mereka. Itu pun mereka ubah kok, apalagi nabinya Nabi Muhammad. Bukan dari golongan mereka. Kitabnya Al-Quran tidak diturunkan pada mereka. Wong Nabi Musa dan kitab Taurat aja mereka dustakan kok, apalagi hanya sekedar Nabi Muhammad dan Al-Quran. Gitu. Lah kalau separah itu ya sudah, kalian ndak usah berharap mereka mau percaya pada kalian. Itu ndak usah berharap sudah. Ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Wa idza laku, dan ketika ketemu mereka. Merekanya adalah orang-orang Yahudi yang munafik. Jadi munafik itu bukan hanya ada di kalangan umat Islam. Enggak, ya. Di kalangan Yahudi juga ada orang munafiknya, di kalangan Nasrani juga ada munafiknya. Di kalangan Islam juga ada munafiknya. Lah, yang kita bahas ini adalah orang-orang Yahudi yang memang bermuka dua. Kalau kumpul dengan sesama Yahudi, ngaku Yahudi, ya. Kalau nanti ketemu orang Islam, orang iman, yang ngakunya beriman. Bisa dipahami ya? Jadi orang munafik itu tidak hanya di kalangan Islam saja, enggak. Di agama lain juga ada orang munafik. Lah, yang kita bahas di ayat ini adalah orang munafik dari kalangan orang Yahudi ketika mereka ketemu alladzina pada orang-orang amanu yang beriman. Ya ketemu dengan Nabi dan para sahabat itu. Qalu, maka berkata mereka, orang-orang munafik Yahudi, amanna, beriman kami. Itu ngomongnya gitu. Jadi kalau ketemu orang beriman, Nabi dan para sahabat, mereka yang mengatakan kami beriman, ya, bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul seorang nabi, dan Nabi Muhammad itu ya sudah dikabarkan di dalam kitab kami, yaitu kitab Taurat. Nah, gitu. Nah, di balik itu tentunya mereka punya kepentingan-kepentingan dunia. Ya, mereka punya kepentingan-kepentingan dunia. Ya. Wa idza qala, dan ketika lewat, ya, ketika kembali, ya, qala bimakna roja'a, dan ketika kembali, sapa ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, pada sebagian yang lain. Lah ketika sebagian orang Yahudi itu kembali kumpul dengan orang Yahudi yang lain. Nah, ini sudah kumpul sesama Yahudi. Qalu, maka berkata mereka. Nah, mereka ini adalah Yahudi yang bukan munafik, dalam rangka menasehati orang Yahudi yang munafik itu tadi. Ya. Atau hadisunahum, apakah bercerita kalian, munafik Yahudi, ya, hum, pada mereka orang beriman, bima, terhadap apa-apa, fataha, yang membuka, sopo Allahu Allah, alaikum, atas kalian, liyuhadjukum, agar bisa membantah
mereka orang-orang beriman pada kalian bihi dengan ma fatahallah inda rabbikum di sisi Tuhan kalian. Afala takkilun, apakah maka tidak berpikir kalian? Mbok ya mikiro gitu loh. Lah, setelah mereka kembali ke sesama Yahudi, orang-orang Yahudi yang munafik itu tadi dinasehati oleh orang-orang Yahudi yang masih kenceng keyahudiannya. Kemarin aku lihat kamu kok bergaul dengan orang-orang mukmin. Jangan-jangan kamu membuka rahasia-rahasianya Yahudi pada mereka. Gitu loh. Intinya begitu. Apakah kalian bercerita kepada orang-orang iman itu dengan hal-hal yang Allah menjelaskan, yang mana penjelasan itu bisa menjatuhkan kalian, agar orang-orang mukmin, orang-orang iman nanti bisa membantah kalian di sisi Tuhan kalian? Mbok ya kalian mikir, gitu. Jadi setelah si munafik Yahudi balik ke kalangan Yahudi, mereka ditatar sama orang-orang Yahudi yang kenceng-kenceng. Ditatar itu. Tak lihat-lihat kamu kemarin bergaul akrab, foto bareng dengan orang-orang mukmin, jangan-jangan kamu buka-buka rahasia ya. Itu bahaya itu. Kalau kalian buka-buka rahasia seperti itu, wah, nanti mereka akan punya bahan untuk menjatuhkan kita. Mereka akan punya bahan untuk menjatuhkan kita nanti di sisi Tuhan kalian. Ya, mbok ya kalian mikir, kalau bergaul dengan orang mukmin itu mbok ya dibatasi. Gitu. Jadi kita itu menyimpan banyak rahasia. Kalau sampai kebongkar, wah kita yang rusak nanti. Gitu. Jadi ayat ini mengenai orang-orang munafik dari golongan Yahudi. Jadi apakah kamu bercerita pada orang-orang beriman tentang hal-hal yang diterangkan oleh Allah padamu dalam kitab Taurat, supaya dengan demikian mereka bisa mengalahkan hujah, ya, mengalahkan hujah kamu di hadapan Tuhanmu? Jangan seperti itu. Kalau bergaul itu hati-hati. Hati-hati, jangan buka-buka rahasia. Mereka itu menyimpan kebohongan dan mereka sangat takut kalau kebohongan mereka terbongkar. Saking takutnya kalau ada orang-orang Yahudi yang bergaul akrab dengan orang-orang mukmin, itu selalu dipantau. Ya, selalu dipantau. Jangan-jangan ini nanti bongkar-bongkar rahasia. Jangan-jangan ini nanti membuka aib orang-orang Yahudi yang pada akhirnya orang mukmin bisa menyerang orang Yahudi, baik di dunia maupun di akhirat. Ya seperti itu. Nah, orang nyimpen kebohongan itu pasti punya rasa takut kalau kebohongannya terbongkar.